Perkenalkan, nama saya Renianti Sanambaliu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai tentang peran pendamping biak dalam membangun dinamika kelompok dan pembinaan iman anak di Stasi Fransiskus Asisi Ugai. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang Bina Iman Anak itu sendiri. Nah, Bina Iman Anak itu merupakan salah satu bentuk pelayanan pastoral gereja yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan iman anak sejak usia dini. Gereja Katolik memandang bahwa anak-anak bukan hanya anggota masa depan gereja, tetapi bagian dari gereja saat ini. Dalam KGK 2225 sampai 2226. Pada masa perkembangan mereka, anak membutuhkan lingkungan yang membimbing, memberi teladan, serta menyediakan pengalaman iman yang konkret. Oleh karena itu, pendampingan biak menjadi sarana penting untuk membantu anak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan hidup sebagai muridnya. Dalam konteks pastoral, pembinaan iman anak tidak hanya berfokus pada pembelajaran doktrin, tetapi juga pada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui katekese, doa liturgi, dan dinamika kelompok. Anak belajar mengenal Allah bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melainkan perbuatan atau relasi bersama orang lain, serta juga interaksi bersama orang lain, kegiatan rohanian. Adapun rumusan masalah yang saya buat, yang pertama adalah bagaimana peran pendamping biak dalam membangun dinamika kelompok anak di Stasi Fransiskus Asisi Ugai. Lalu yang kedua, faktor apa yang mendorong pendamping biak membangun dinamika kelompok dan pembinaan iman anak di Stasi Fransiskus Asisi Ugai. Yang ketiga, apa saja strategi dan metode yang digunakan pendamping biak dalam pembinaan iman anak di Stasi Fransiskus Asisi Ugai. Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjelaskan peran pendamping biak dalam membangun dinamika kelompok anak di Stasi Fransiskus Asisi Ugai. Lalu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pendamping biak dalam membangun dinamika kelompok dan pembinaan iman anak di Stasi Fransiskus Asisi Ugai. Lalu selanjutnya, dasar teori. Yang pertama itu adalah pengertian pendamping biak. Pendamping biak adalah pribadi yang mengambil peran sebagai fasilitator, pengajar, pembimbing, dan sekaligus saksi hidup bagi anak-anak dalam proses pembinaan iman anak. Pendamping tidak hanya menyampaikan materi iman, tetapi membantu anak mengalami kasih Allah secara nyata melalui perhatian, keteladanan, lalu pendampingan yang penuh kasih. Dalam konteks gereja Katolik, pendamping adalah pribadi yang membantu anak mengenal Yesus, mendengarkan sabdanya, serta membimbing mereka menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Teori dari peran pendamping biak. Peran pendamping biak secara umum memiliki 3 peran, yaitu peran sebagai pengajar iman, dan peran sebagai pembimbing rohani, dan peran sebagai penggerak dinamika kelompok. Peran sebagai pengajar iman ini merupakan pendamping menyampaikan ajaran gereja melalui cerita Injil, melalui Alkitab, kisah para santo santa, melalui perumpamaan Yesus, lalu drama kitab suci, lalu melalui doa bersama, lagu rohani, perayaan liturgi, dan juga latihan doa-doa dasar. Adapun faktor-faktor yang mendorong pendamping biak, yaitu adalah pertama,
Panggilan gereja untuk mewartakan iman kepada anak-anak. Pendamping biak merasa terdorong karena gereja menegaskan bahwa iman anak harus dibina sejak kecil. Lalu pewartaan kepada anak dalam bagian dari misi gereja. Lalu anak-anak harus dibimbing agar mengenal Kristus sejak usia dini. Kebutuhan anak untuk mengenal kasih Allah, anak-anak membutuhkan pengalaman tentang kasih Allah, dinamika kelompok yang sangat membantu anak merasakan cinta Allah. Dari hasil penelitian saya, pemahaman responden tentang peran pendamping biak dalam membangun dinamika kelompok anak di Stasi Fransiskus Assisi Ugai, ketiga responden mereka sepakat bahwa peran pendamping biak adalah mendampingi anak-anak agar mereka semakin mengenal Yesus, serta sebagai fasilitator jalannya suatu kegiatan dan sebagai pengajar doa-doa dasar. Jadi, ketiga responden ini mereka memahami bahwa peran pendamping biak adalah sebagai fasilitator jalannya suatu kegiatan sebagai pengajar doa-doa dasar. Artinya mereka berperan sebagai pengajar doa-doa dasar seperti doa Salam Maria, Bapa Kami, tanda salib, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari hasil penelitian saya mengenai faktor dan pendorong pendamping biak membangun dinamika kelompok dan pembinaan iman anak di Stasi Fransiskus Assisi Ugai. Ketiga responden mengatakan bahwa faktor yang mendorong mereka adalah kepedulian terhadap perkembangan iman anak, lalu adanya dorongan dari pastor dan ketua lingkungan, dan keinginan mereka untuk membentuk karakter anak sejak dini. Lalu anak-anak bisa terlatih sejak dini serta mereka menerapkan nilai-nilai moral. Lalu dari hasil penelitian saya mengenai strategi dan metode yang digunakan oleh pendamping. Menurut pemahaman responden, mereka mengatakan bahwa strategi dan metode yang mereka gunakan adalah yang pertama, mereka menggunakan cerita kitab suci dan mereka yakin bahwa dengan menggunakan cerita kitab suci, anak-anak dapat memahami dengan mudah tentang isi tentang Yesus Kristus sendiri. Lalu kemudian mereka juga menggunakan metode bernyanyi dan gerak. Dan kemudian mereka juga sepakat untuk menggunakan metode permainan rohani. Seperti mereka pertama-tama mereka membaca Alkitab, kemudian mereka mengajak anak-anak untuk mencari ayat-ayat Alkitab yang menurut mereka itu adalah ayat-ayat yang mereka bisa renungkan di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian mereka juga menggunakan metode doa bersama sebagai wujud kerjasama mereka untuk mewujudkan iman kebersamaan. Lalu kemudian mereka menggunakan metode tanya jawab melalui Alkitab. Lalu kemudian mereka juga menggunakan metode mewarnai, karena anak-anak lebih suka mewarnai. Mereka lebih memahami dengan mereka mewarnai atau membuat simbol iman, mereka mudah memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai moral itu sendiri. Kesimpulan dari dasar teori dan pendapat-pendapat dari tiga
responden mengenai peran pendamping BIA dalam membangun dinamika kelompok di Stasi Fransiskus Assisi Ugai, lalu juga faktor atau pendorong pendamping BIA untuk membina iman anak, lalu selanjutnya juga strategi dan metode yang digunakan oleh pendamping BIA, yaitu adalah ketiga responden memahami bahwa peran pendamping BIA adalah sebagai pendukung menumbuhkan iman dan semangat kebersamaan anak-anak dalam gereja. Para pendamping menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator dan teladan iman anak-anak. Kegiatan dilakukan oleh kelompok kategorial bersama BIA tidak hanya berfokus pada pembelajaran iman secara teoritis, tapi juga melalui pengalaman konkret seperti doa bersama, bermain game melalui Alkitab, serta keterlibatan liturgi anak. Lalu strategi dan metode yang digunakan adalah pada pendekatan kreatif, komunikatif, dan berbasis pengalaman iman. Ketiga sepakat bahwa pembina iman anak harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, mudah dipahami, dan menghidupkan dinamika kelompok. Inilah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat.